Sendoknya di mana? Ayo. Apa itu? Tahu nggak itu makanan namanya apa? Caranya begini. Nah, coba semua kayak gini bisa nggak? Nasinya diputar biar menghadap kalian. Nah, nanti mau coba. Ya. Sendok mana? Ambil dulu sendoknya. Yuk, yuk. Yang belum ambil sendok, diambil sendoknya dulu. Yuk, ambil dulu. Ini usia 5 tahun. Umurnya berapa? Tenang ya. Tadi silakan. Habis tadi. Ini bisa habis tadi. Kita beda dulu ya, Nak ya. Mas Abdan. Siapa yang belum dapat? Kita beda dulu yuk. Ya, siapa yang mau berdoa? Ya, berdoa. Siapa yang mau berdoa? Kita beda dulu ya. Iya, Nanas. Siapa yang mau berdoa? Tangan ke samping, burung yang terbang, tangan ke depan, ikan berenang, duduk yang rapi, siap berdoa, berdoa. Selamat makan. Kami dari TKA Muslim, TKA Muslim Kobul Madu Seman, kita dapat makanan gizi sehat dari pemerintah mulai dari hari Senin tanggal 13 Januari tahun 2025 dan ini hari yang kelima. Hari yang kelima ini alhamdulillah anak-anak semuanya senang karena makanannya memang benar-benar yang anak-anak suka dan dari wali murid pun mereka menanggapinya juga senang karena mereka jadi bisa makan bersama dengan teman-temannya, merasakan sayurnya sama, lauknya sama, semua sama, jadi mereka bisa merasakan mana yang asin, mana yang gurih, dan mereka merasakan ini makanan gizi yang berusia 4-5. Mungkin komentar dari anak-anak gimana, Mbak? Komentar dari anak-anak, mereka senang sekali karena kita tidak jajan lagi keluar. Karena sudah disiapkan dari pemerintah makanan sehat bergizi, jadi mereka merasa bangga dan senang sekali karena mereka suka dengan makanan yang diberikan. Mungkin harapannya, Bu? Harapannya kita semoga seterusnya kita akan diberi sehingga anak-anak akan menjadi anak yang hebat, anak yang sehat dan kecukupan gizi. Dengan Udah, ambil berarti yang lima atau yang dua? Udah, yang 27 udah. Udah. Kelas 5 berapa? Kelas 5 ke 8.
1, 2, 3. Di program makan gratis bergizi ini, Mas. Untuk anak-anak memang antusias sekali ya, terutama program makan siang gratis bagi anak-anak tentunya dari pihak SD Sinduadi Timur ya. Kami sangat berterima kasih sekali atas program dari Bapak Presiden khususnya dan dapat membantu anak-anak dalam pertumbuhan bisnis seperti itu, Bapak. Total berapa siswa Pak yang untuk total Sinduadi Timur 167. 167. Ini dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Mulai yang MBG-nya mulai tanggal 13, hari ini hari yang kelima. Dengan variasi menu yang berbeda untuk 5 hari. Semuanya Pak dari 1 sampai kelas 6 semuanya dapat ya? Semuanya dapat. Dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Ada siswa-siswa yang mungkin ada alergi khusus Pak yang menjadi catatan? Nah, kemarin juga sudah dimintai daftar untuk anak-anak yang alergi, terutama mengenai masalah telur. Itu kemarin setiap hari kami update tentang anak-anak masuk dan tidaknya itu kita sudah lapor sebelum jam 7:30 itu sudah masuk ke dapur laporannya. Disesuaikan menunya? Disesuaikan menunya dan juga jumlah siswa yang masuk saat ini juga. Jadi begitu masuk, mulai KPM pertama itu dihitung berapa yang masuk yang baru dilaporkan? Betul, ya nanti 7:30 itu maksimal untuk dilaporkan. Ada kendala apa Pak sejauh 5 hari ini? Sementara untuk 5 hari ini kami belum menemukan kendala, nggih. Hanya saja untuk makan terlalu pagi kalau bagi anak-anak zaman sekarang itu kan, karena untuk kelas 1 sampai kelas 2, kelas 3 itu kan jam 9, untuk kelas atas itu jam 11 ke atas, tapi ini di drop semuanya. Usulannya berarti idealnya usulannya itu kemarin juga sudah masuk usulan untuk kelas tinggi itu nanti diperkirakan drop-dropan jam 10. Itu baru usulan. Kalau yang lainnya kelas 1 sampai dengan kelas 3 sama seperti PAUD, jam 9 itu sudah bisa. Ya, sudah banyak. Oh ya, sebelum kita makan, mungkin bagi dulu ya, biar kelihatan kopi ini kita bagi dulu. Dibagi dulu Kak. Ada yang nggak sarapan nggak tadi? Yang nggak sarapan ada? Ada yang nggak sarapan nggak? Oh ada yang nggak sarapan. Kenapa nggak sarapan? Terbiasa nggak sarapan? Sekarang tetap bisa belajar nggak? Bisa. Tapi kalau dengan makanan ini gimana? Senang? Bisa lebih pintar nggak saya? Kebutuhan di SPPG maupun nanti penyiapan para sekolah ya, sekolah menyiapkan para siswa untuk menerima layanan ini. Kemudian harapannya layanan ini juga nanti betul-betul bisa bermanfaat kepada anak-anak. Misalnya nanti dari aspek kesehatan kita siap menerapkan dinas kesehatan serta jajaran, tentunya nanti puskesmas kalau soal kesehatan. Kemudian misalnya nanti soal limbah, nanti biar dinas lingkungan hidup juga memperhatikan. Kemudian dinas pendidikan tentunya nanti menyiapkan sekolah siswa tentunya. Sejauh ini Bapak langkahnya seperti apa? Kebetulan kan ini yang kita ini kan Badan Usaha Nasional kerjasama dengan mitra TNI, kita dengan Pak Dandim ini yang secara teknis selalu mengkoordinasikan dapur di SPPG, sehingga hari ini alhamdulillah bisa kita distribusikan dan ditinjau oleh pemerintah pusat, dan alhamdulillah ini menilai baik. Mudah-mudahan apa yang sudah dilakukan di SPPG di Kentungan ini nanti yang lain baik-baik itu diikuti. Sehingga alhamdulillah kalau semua kita semangat untuk melayani dengan baik, insya Allah diterima siswa itu juga baik. Dan harapan kami juga nanti dari sekolah itu ikut mengawasi. Misalnya nanti anak-anak kebiasaan makannya dihabiskan, cuci tangan pakai sabun, sayur yang diberikan dimakan dan sebagainya, itu kan sebuah etika. Kami harapkan nanti itu diawasi, jangan sekedar hanya duduk manis tidak dipantau, karena ini tujuannya kan untuk peningkatan gizi. Makanya yang disediakan pun sudah ada standar gizi, ada ahli gizi dan sebagainya. Yang diinisiasi oleh
Belum. Karena ini kan program badan gizi loh, Mbak. Makanya tadi beliau meminta kami untuk membantu ya, nanti badan gizi kan bisa koordinasi dengan Pemda. Apa yang bisa dibantu Pemda? Dan tadi perlu ukur, perlu tempat lahan dan sebagainya. Kan kalau kita lihat hitung ya Pak, jadi kalau sekitar 200-an ribu anak, berarti kalau satu SPPG itu melayani sekitar 3.000, yang kita perlukan kan 70 SPPG tempat masa itu. Nah, sekarang kan baru 4 SPPG tapi satu dapur yang fisik secara fisik. Itu nanti kan masih panjang perjalanan kita. Ini kan baru uji coba. Uji coba nasional kan tanggal 6. Terus tahap pertama ya, tahap kedua 13. Kebetulan Sleman itu minggu itu yang tahap kedua. Alhamdulillah. Jadi sementara oleh efisiensi sama Kodim. Iya, kan targetnya 20% dulu ya dari nasional ya. Betul. Jadi keseluruhan semua itu kan banyak kan, jadi tahap-tahap kan nggak mungkin langsung semuanya. Jadi tahun ini targetnya katanya 20% dari sisi. Mudah-mudahan nanti Sleman juga segera bantu. Karena sifatnya kan anggaran APBN ya, bukan APBD. Ke kami sifatnya nyupport hal-hal yang nanti kalau sudah ada petunjuk teknis lebih rinci apa itu nanti. Dan ini kan juga dari Pak Kepala BPKP juga mengawasi, karena jadi program strategis nasional. BPKP juga aparat pengawas, ya juga Presiden juga ikut mengawal. Kita kolaborasi dengan tim semua. Gitu semuanya. Fokusnya berarti apa yang terdekat Dapur nanti tadi kan pengumuman Depok berarti. Iya. Jadi saya menjelaskan kepada teman-teman bahwa sasaran penerima manfaat itu diupayakan dimaksimalkan yang sekitar jarak maksimal 2-3 kilo. Makanya satu kecamatan diupayakan satu dapur dulu, satu SPPG. Makanya sekarang di Kabupaten Sleman, Pak Seda, itu ada 4 kepala SPPG sebenarnya. Tapi yang sudah running atau operasional itu baru 2. Yaitu yang di Depok ini, yang dapur fisik kerjasama dengan TNI. Satu lagi yang di Cangkringan. Itu dengan kerjasama antara BGN dengan mitra mandiri dengan pihak yayasan dan penunjukan langsung cateringnya. Tapi itu juga bagian dari pengawasan dari kami. Dan 4 dapur itu yang masih running kan 3 yang belum running itu nanti kalau misal sudah running informasinya nanti dari kepala SPPG-nya tanggal 20 nanti. Tanggal 20 mereka siap running yang kerjasama dengan mitra mandiri itu. Nanti saya infokan. Iya. Bertahap ya. Mungkin yang perlu saya informasikan bahwa dari awal yang tadinya penerima manfaat itu 2 Kapanewon itu hanya yang di sini saja hanya 1.500 kemarin awal kan. Sekarang sudah 2.172. Artinya sudah ada peningkatan hampir 600 penerima manfaat. Jadi seperti tadi disampaikan oleh Bapak Hasan Masdi, bertahap maksimal 3.500 nanti dapur. Dapur itu melayani 3.500 sampai 3.500. Oh, nasi lah katakan itu. Mungkin ditemui kendala dalam uji coba ini. Alhamdulillah tadi teman-teman lihat tidak ada kendala, anak-anak senang. Paling kendala itu hanya di kebiasaan masing-masing anak aja yang tadinya belum terbiasa sayur. Tapi kemarin saya lihat di SD Sinduadi tadinya tidak suka sayur, mungkin jenis sayur ya, yang ada yang suka wortel atau apa. Tadi wortel lahap kali dia, karena kemarin waktu saya ke Sinduadi untuk kacang panjang dia kurang suka gitu. Artinya apa, kita biasakan adik-adik kita suka sayur ya. Bahkan tadi Pak Seda nyampe, ayo kalau mau jadi kayak Pak Dandim habisin sayurnya. Tadi saya pesan dulu kalau memotivasi. Nah itu perlu. Kan kalau anak-anak itu ya, kalau yang nyuruh sekolah kan mana mau. Kalau di rumah orang tuanya ya gitu loh. Semuanya bergerak biar tujuan makanan gizi disediakan makanan gizi, tapi juga masuk ke perut. Kita Pak Dandim. Kalau masih disediakan nggak masuk ke perut, nah ini kan beban. Nah ini kepala SPPG nih, Mas Nito sama Mbak. Ini Mbak orangnya yang kemarin saya bilang itu. Ini kerjanya 1 kali 25 jam, saya bilang. Ya.
Mohon maaf tadi malam. Ya secara yang beliau ini saya nggak tahu menang. Tidurnya pun di dapur. Ya. Kan harus higienis, sehat, ya, tersedia tempat waktu. Ini kan tugasnya kan udah SOP-nya udah gitu ya Mas. Ya kita doakan depan progres ini makin baik tentunya kan, dari evaluasi internal dapur sendiri termasuk ya pelaksanaan di lapangan. Kalau terhadap sisa-sisa makanan Pak, mungkin ada beberapa yang sisa itu pengolahannya bagaimana Pak? Mas Riko atau Pak Zainal? Kalau tadi gini Pak, kalau di sini kepala sekolah itu gini. Ada inisiatif. Ya, anak-anak suruh bawa tembak. Ya, kalau sisa itu dibawa pulang. Tapi kita pesan dibawa pulang itu jangan dikonsumsi kalau lebih dari sekian jam gitu ya. Tapi bolehlah daripada di sini jadi limbah sampah yang bermanfaat, misalnya bolehlah nanti kasih makan ayam atau apa kucing. Tapi yang penting teman anak-anak itu belajar bagaimana mengolah limbah sampah. Jangan semua itu nanti dilimpahkan ke cuman kan nanti repot ya. Biar semua itu ikut partisipasi. Ke depan nanti kita diskusi lah dengan teman-teman, ada masukan nggak, contoh nih limbah atau makanan ini misalnya nanti dikumpulkan ada mungkin itu nanti kita distribusi ke peternak misalnya. Kalau limbah nanti ya. Terharu begitu ya Pak, karena kami juga tidak menyangka kalau kami akan mendapatkan peninjauan dari pusat gitu. Kemarin itu tahunya ya dapat program makan bergizi gratis ini, kemudian setelah itu ya sudah, tapi kok ternyata ada peninjauan dari pusat, jadi ya rasanya terharu gitu ya. Untuk saat ini jumlah peserta didiknya ada berapa? Jumlah peserta didiknya ada 383 ya. Dalam pelaksanaan ini kan udah dari sejak tanggal 13 ya Bu? Ya. Mungkin apa yang ditemui itu? Selama ini itu anak-anak juga seneng-seneng saja, kemudian makannya itu katanya juga enak-enak gitu. Ya. Waktu saya lihat itu anak-anak juga habis makannya. Ya. Kalau menunya gimana Bu? Kalau menunya bagus Pak. Ya. Yang jelas itu ada buah pasti, kemudian sayur, kemudian protein hewani ada, kemudian nabati juga ada. Mungkin harapan pelaksanaan ini ada yang merasa alergi atau apa gitu? Tidak, karena pada waktu itu kami kan sudah diminta data untuk mengirimkan anak yang alergi makanan apa, itu sudah diminta untuk mengirimkan data. Harapan ke depannya Ibu? Harapan ke depannya nanti? Gimana Pak? Harapan ke depannya ya ini bisa lanjut ya Pak, bisa berjalan terus begitu. Kalau kami ya pengennya ini berlanjut, biar anak-anak itu juga nanti untuk gizinya itu juga terpenuhi, karena ada anak-anak juga yang tidak membawa bekal makan siang, dan biar anak-anak itu makannya itu tidak, misalnya sudah bawa, kalau itu bawa bekal kan biasanya ada nasi tapi lauknya masih mie, berarti kan karbo dengan karbo, jadi kan kurang lengkap gitu. Tapi kalau dengan program makan bergizi gratis ini kan itu menunya lengkap gitu loh Pak. Ya.